saat Khulafa ar-Rasyidun yang 4 awal ini menjadi khalifah, itu model pemilihannya beda-beda ternyata. Abu Bakar terpilih itu dipilih atau ditunjuk Nabi? Dipilih. Nah, saya mau cerita, ini cerita enak Pak. Kalau cerita tuh enak dan saya kira beberapa menikmati karena sebagian sudah ngantuk banget. Ini bukan cerita tentang pangeran dan putri cantik ya. Saya akan awali begini. Nabi Muhammad adalah pemimpin sempurna. Beliau dengan hebatnya mendamaikan orang Arab yang karakternya keras. Ketika beliau berdakwah itu tantangannya keras banget, beliau kuat. Lalu beliau pindah ke Madinah, yang beliau lakukan mensaudarakan antara imigran Mekah dengan warga lokal Madinah. Lalu kaum muslimin disaudarakan dengan Yahudi Nasrani dalam Misak Madinah, piagam Madinah. Semuanya menjadi saudara. Maka orang Arab yang berantem mulu, berperang karena memang kebutuhan mereka ya. Ingat ya, orang Arab berperang itu bukan karena sekedar hobi, bukan. Itu tuntutan karena mereka hidup di tempat yang keras. Mereka tinggal di satu tempat, airnya udah habis. Mereka harus pindah. Ternyata air ada di kampung. Ini kampung apa nih? Hah? Pondok Cabe. Ternyata di Pondok Cabe udah ada kabilah yang menunggui. Pilihannya ya kita minta air. Tapi orang Pondok Cabe bilang air mah ada, tapi kalau Anda minta habis nanti. Enggak boleh. Pilihannya apa? Dia tetap pulang lalu mati kehausan, atau udahlah perang aja lah, kalau menang alhamdulillah, kalau kalah ya mati juga gitu. Jadi perang itu bukan sekedar mereka karena mereka jahat, bukan, itu tuntutan mereka hidup di tempat yang keras. Jadi mereka tuh punya keberanian, sikap yang asyaddu kufran wa nifaqan dan seterusnya, itu orang Arab ya. Singkat kata, Nabi bisa mendamaikan itu semua. Singkat kata. Lalu damailah orang Arab menjadi satu kesatuan. Bahkan termasuk Yahudi Nasrani, zaman Nabi itu bisa dilindungi dengan baik. Nah, orang-orang sahabat Nabi itu rada manja teman-teman. Dan itu adalah sesuatu yang bagi saya pasti terjadi pada siapapun yang hidup di zaman Nabi. Yaitu ketika ada masalah lalu nanya Nabi aja gitu. Mereka baca Quran tapi malas nafsirin mungkin ya. Menafsirkan tapi nggak pede karena ada Nabi. Atau mungkin mereka ngerasa ya kalau ada Nabi ngapain nafsirin sendiri sih gitu. Ada masalah nanya Nabi, ada pertikaian datang ke Nabi. Jadi Nabi itu sibuk banget teman-teman. Sangat sibuk. Saya tidak membayangkan Nabi itu sebagai eksekutif yang ngatur semua urusan-urusan keseharian, yudikatif yang membuat rumusan hukum. Legislatif yang buat rumusan hukum, yudikatif yang menengahi kalau ada berantem, jadi panglima perang kalau ada musuh menyerang. Luar biasa Nabi itu, sibuk banget. Dan segitu-gitunya Nabi juga nggak dapat gaji, bayangin ya. Kalau Nabi dapat gaji, kita semua nggak bakal bisa bayar. Amtas aluhum ajron fahum mim magromin muskolun. Kalau kita diminta bayar Nabi nggak bakal cukup, karena semuanya itu ibarat jadi Nabi, jadi menteri, jadi hakim agung, jadi semuanya diurus Nabi. Itu luar biasa Nabi. Semua masalah selesaikan ke Nabi. Karena memang Nabi mampu melakukan itu semua. Dan lagi-lagi saya bilang hebatnya Nabi, beliau melakukan itu semua. Kalau kita ditawarkan jadi Nabi pasti nggak bakal mau. Mau nggak jadi Nabi? Oh mau, tapi nggak digaji. Nggak ada BPJS. Ya, entar kalau sakit gimana? Nggak ada pensiun, aduh tua, nggak ada punya pegangan, repot. Anda jadi Nabi dakwah dilemparin, dicaci maki, dibilang orang gila. Kalau Nabi itu ada di antara Anda ini diangkat jadi Nabi jam 8, jam setengah 9 Anda resign jadi Nabi, capek banget. Lah kenapa? Oh Nabi kan beda dengan presiden, jadi menteri, gubernur, wali kota, gajinya banyak, tunjangan banyak, kemana-mana dikawal. Lah Nabi kalau ada musuh menyerang, Nabi yang mimpin perang, luar biasa hebat. Baik, patutlah kalau sahabat manja, dalam tanda petik. Anda nggak usah marah ya, ini diksi yang saya pilih, karena memang saya pun kalau ada Nabi juga akan manja. Masalah saya udah ke Nabi aja selesai, masalah selesai, betulan selesai. Nabi adalah sumber solusi bagi semua masalah. Luar biasa hebatnya beliau. Lalu ketika Nabi wafat, mulai kaget. Orang yang biasa
biasa ngandelin Nabi, Nabinya wafat langsung kolaps. Maka ketika Nabi wafat itu orang di sekitar Masjid Nabawi itu bingung, ya ini gimana nih, ya Allah, ini gimana, heboh banget. Sayyidina Umar yang ada di situ pun juga bingung, naik ke mimbar, yang bilang Muhammad mati saya penggal. Nabi Muhammad itu cuma lagi mikot saja 40 hari, kayak Musa juga mikot terkeluar lagi. Nah Abu Bakar dari luar kota ngelihat nih ada apa kok ribut-ribut, biasanya sih ribut tapi nggak kayak gini ributnya. Apa kata sahabat-sahabat? Nabi wafat. Tahu yang pertama kali Abu Bakar lakukan apa setelah mendengar Nabi wafat? Apa? Ya memastikan Nabi wafat betulan, bukan hoax. Iya. Yang Abu Bakar lakukan adalah beliau masuk ke rumah Aisyah, lalu dilihat Nabi, oh wafat betul. Jangan sampai sudah ikut heboh tiba-tiba nabinya beritanya hoax, kan repot itu. Jangan sampai kayak di kampung sudah innalillah wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Bapak Anu. 5 menit kemudian innalillah wa inna ilaihi rajiun, mohon maaf tadi direvisi ternyata belum mati. Ya karena mau nggak diteliti dulu ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar lihat Nabi sudah wafat betul, langsung ke masjid, orang lagi ngumpul, lagi sedih, lagi bingung, minta Umar turun dulu. Abu Bakar itu orangnya karismatik ya, badannya kurus, karismatik. Dia dengan Nabi teman dari kecil, selisih 2 tahun ya, lebih tua Nabi 2 tahun. Umar turun karena yang nyuruh Abu Bakar ya, kalau yang lain apaan lu nyuruh peleng nih. Abu Bakar yang nyuruh, lebih senior. Kemudian Abu Bakar bilang begini, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mata wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Yang menyembah Muhammad, Muhammad mati. Anda beriman karena Muhammad atau karena Allah? Kalau karena Muhammad, Muhammadnya mati. Tapi kalau yang menyembah Allah, Allah hidup, tidak akan mati. Kemudian beliau baca ayat, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin ya, atau syakirin. Muhammad itu seperti nabi yang lain, ada yang mati, ada yang tewas. Manusia mati atau tewas biasa saja. Apa imma ta'u qutila, kalau mati atau tewas. Apa kata Umar? Oh iya ya, ada ayat itu. Karena saking gugupnya itu orang kadang nggak berpikir logis ya. Anda tuh kalau lagi gugup banget nggak berpikir logis, nggak percaya. Anda lihat film-film horor. Itu kalau lagi dikejar setan itu megang kunci, jatuh lagi kuncinya, padahal masih kunci, ceklek. Ini gara-gara ada setan, jatuh lagi. Setannya sampai gemes, nih gua bukain katanya. Buka pintu aja nggak bisa. Di film horor begitu, saya nggak tahu betul atau enggaknya. Karena menurut saya setan itu nggak nakut-nakutin kita ya. Setannya udah sibuk main sinetron, jadi nggak udah. Baik, ya mungkin masih ada yang nakut-nakutin ya. Tapi dia sudah up to date, sudah jadul. Harusnya setan sudah tidak melakukan itu. Baik, saya ulang lagi. Jadi Abu Bakar bisa menenangkan orang. Nah, yang terjadi teman-teman, orang-orang Ansor berkumpul di Sakifah Bani Sa'idah. Mereka memutuskan untuk memilih pemimpin setelah Nabi karena tidak boleh tidak ada pemimpin, nggak boleh. Supir itu wajib ada. Naik mobil supirnya pingsan harus diganti. Nggak boleh kemudian biarin aja Pak, dia mah lagi tidur, lagi pingsan, nggak apa-apa Pak. Nggak boleh, harus diganti. Pemimpin harus ada. Kenapa orang Ansar berkumpul? Karena mereka menganggap nanti orang Mekah balik lagi ke Mekah, jadi mereka punya pimpinan Mekah sendiri. Abu Bakar diberitahu, Pak Abu kali zaman dulu nyebutnya. Pak Abu, itu orang-orang Ansor kok lagi rapat ya? Rapat apa? Rapat persiapan pemilu? Bukan. Rapat untuk memilih calon khalifah Nabi. Abu Bakar kemudian merasa perlu untuk hadir, diajaklah Umar. Di tengah jalan ketemu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Aminu Hadil Ummah. Ini orang yang satu-satunya mendapat titel Aminu Hadil Ummah, orang paling terpercaya dari umat Muhammad. Nabi yang ngasih titel. Sampailah Abu Bakar dengan Umar dengan Abu Ubaidah di tempat. Lalu nanya, daripada ngapain ini? Pak Abu, ini kan Nabi wafat, kita harus punya pemimpin. Kita lagi milih pemimpin dari Ansor. Lah,
Masa mimpin Ansor? Ya nggak apa-apa, minna amir wa minkum amir. Kami punya pimpinan, orang Mekah punya pimpinan, biasa aja itu. Apa kata Abu Bakar? Dulu kita berpecah belah, disatukan Nabi, masa pecah lagi? Nahnul umaro wa antumul wuzaro. Kami yang dari Mekah ini yang menjadi pemimpin, kalian menjadi menterinya. Karena terbukti orang Quraisy itu bisa memimpin Mekah, tapi di Madinah nggak ada pemimpin tunggal. Aus sama Khazraj berantem dari dulu itu. Kalau yang dipilih orang Aus, Khazraj nggak mau baiat. Yang dipilih orang Khazraj, Aus nggak bakal baiat. Maka nggak bisa di Madinah ada pemimpin yang disetujui. Tapi kalau pemimpinnya dari Mekah, orang Aus, Khazraj setuju. Akhirnya mereka nggak bisa gini-gini. Ada beberapa yang manas-manasin. Wah, ada yang wah, keluar kata-kata kotornya itu. Wah, cebong, kampret. Apalagi kadal gurun. Itu kata sejarah mencatat itu semua perilaku jahiliyah muncul di situ. Kata-kata kotornya juga jahatnya muncul. Karena memang karakter asli orang Arab saat itu memang keras. Nabi yang hebat yang bisa melunakkan karakter mereka. Akhirnya Abu Bakar bilang, pilih satu di antara dua, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah atau Umar bin Al-Khattab. Umar bilang, bal nakhtaru ki Abu Bakar, saya pilih Anda jadi khalifah. Abu Ubaidah bilang, bal nakhtaru ki Abu Bakar, saya milih engkau sebagai khalifah. Karena Nabi sudah ridho kamu memimpin sholat. Allah sudah ridho, Nabi sudah ridho engkau memimpin kami dalam agama, pasti Nabi ridho engkau memimpin masalah politik gitu. Akhirnya karena Umar baiat Abu Bakar, Abu Ubaidah juga, orang di tempat juga setuju. Ya kalau Abu Bakar mah saya mau daripada dia. Aus, kata Aus, oh, daripada lu mendingan Abu Bakar. Oh, awas lu ya, awas lu gitu. Kira-kira begitulah settingannya kalau orang Depok, orang Ciputat yang ada di sana. Banyakan ngomong doang. Tapi bukan orang Depok, orang Ciputat, jadi nggak begitu settingannya. Baik, terpilihlah Abu Bakar. Jadi Abu Bakar terpilih itu karena ditunjuk Nabi atau enggak? Tidak ditunjuk Nabi. Buktinya sahabat kemudian berkumpul untuk memilih. Lalu terjadilah baiat. Baiat di situ, baiat di masjid. Beberapa waktu kemudian Ali keluar karena Sayyidina Ali itu sangat terpukul, jadi dia nangis. Jadi nggak ikut dalam pertemuan Sakifah Bani Sa'idah. Ali bilang, kenapa engkau yang dipilih? Bukankah kita juga punya hak untuk ikut dalam pilihan, yaitu keluarga Bani Hashim? Kata Abu Bakar, Anda di mana? Lagi pemilihan Anda nggak ada, nggak mungkin memilih orang yang nggak ada. Kalau mau, kalau nggak mau, akhirnya Ali membaiat juga, walaupun dalam waktu yang belakangan. Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, terpilih bukan ditunjuk ya. Oke. Abu Bakar memimpin, luar biasa. Abu Bakar memimpin 2 tahun, memiliki kebijakan yang sangat strategis. Pertama, menjelaskan positioning yang jelas bahwa zakat itu instrumen agama, bukan pembayaran upeti pada Nabi Muhammad. Kesalahan itu diselesaikan. Yang kedua, beliau mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf atas usul dari beberapa sahabat, utamanya Sayyidina Umar. Lalu Abu Bakar menjadi khalifah yang sangat baik, teman-teman, sangat baik. Menjelang wafat beliau sakit. Beliau berpikir kalau umat Islam tidak diberikan pemimpin yang ditunjuk, pasti pecah lagi perang. Bedanya dulu di Sakifah Bani Sa'idah, potensi perangnya hilang karena Nabi masih ada di kuburan. Ingat Nabi wafat hari Senin ya, dikubur hari apa? Hari Rabu. Jadi ketika sahabat mau berantem bilang, Nabi masih belum dikubur, masa kita udah berantem? Enak ngomongnya ya. Ini kalau ada orang meninggal, bagi warisnya itu sebelum orang lupa rasanya ditinggal mati. Jadi kalau keluarga berantem, bagian gua ini lu, ya Allah, emak baru dikubur kemarin, masa kita udah berantem? Enak ya. Tapi kalau udah 20 tahun baru bagi, emak baru dikubur 20 tahun, masa kita berantem? Apaan sih lu bang? 20 tahun gitu, udah nggak enak gitu. Nah saat itu bisa dikendalikan sama Abu Bakar. Dan Nabi masih belum dikubur, jadi orang masih mikir, oh iya ini peninggalan Nabi, kita bersatu. Dulu Madinah pecah, Mekah pecah, sama Nabi disatuin, sekarang kita bersatu, masa pecah lagi? Nabi belum dikubur. Abu Bakar khawatir terjadi Sakifah Bani Sa'idah versi 2 atau jilid 2. Maka dia panggil Utsman bin Affan. Nah, baik, dipanggillah Sayyidina Utsman karena Abu Bakar mau mendikte. Nah,
lagi kondisi sakit, dia dikte, Pak Usman, nggak terlalu jauh usianya, tolong dikte dekret presiden. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Bakar Khalifah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan ini saya menunjuk pingsan. Ya Allah, menunjuk siapa Pak Abu? Ini menunjuk siapa? Pingsan pas mau ngomong. Dengan ini saya menunjuk. Sayyidina Utsman inisiatif menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah saya. Nggak lama Abu Bakar siuman. Pak Utsman, coba baca yang Anda tulis. Bismillahirrahmanirrahim, dari Abu Bakar Khalifah Rasulullah, dengan ini saya menunjuk Umar bin Al-Khattab sebagai khalifah saya. Apa kata Abu Bakar? Allah tahu bahwa engkau adalah orang baik yang selalu memikirkan kebaikan umat. Engkau tahu kalau saya mati ini titik-titik belum ada isinya, berantem lagi ya. Ini siapa titik-titik ini? Ya tinggal pilih tirai nomor 1, tirai nomor 2 gitu. Kata Abu Bakar, saya berterima kasih engkau sudah memiliki ijtihad ini. Lalu dipapah Abu Bakar, dipanggil orang-orang, woi orang-orang kumpul, dibacakan dekretnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya Abu Bakar menunjuk Umar sebagai khalifah, maka taatilah dia dan dengarkanlah semua perintahnya. Lalu Abu Bakar bilang, saya tidak menunjuk Umar karena saudara, karena dia satu kerabat, satu kabilah, bukan, karena saya melihat dia yang paling cocok. Maka Sayyidina Abu Bakar wafat, Umar menjadi khalifah. Pertanyaannya, khalifah Umar menjadi khalifah itu karena ditunjuk atau dipilih? Ditunjuk oleh Abu Bakar. Ditunjuk oleh Abu Bakar, karena Abu Bakar tidak ingin terjadi Sakifah Bani Sa'idah jilid 2. Kalau terjadi lagi, umat Islam pecah lagi. Walaupun sebenarnya orang habis dibacakan dekret, orang ada yang datang, Pak Abu itu bisa direvisi nggak sih? Kenapa? Jangan Umar, galak banget. Kata Abu Bakar apa? Saya tahu dia galak karena saya lembut. Dia menyesuaikan. Tapi kalau dia menjadi khalifah, dia akan melembut, menyesuaikan kondisinya. Maka kemudian ya Umar kan galak banget, karismatik tuh luar biasa, wibawa ya. Itu pernah ada orang dihukum, didenda gara-gara lagi nyukur rambut, tiba-tiba yang dicukur itu kena luka seret gitu. Gara-gara dia lagi nyukur, Umar lewat lalu dehem. Berdarah gitu. Cuma dehem doang. Kata Nabi, setan saja takut dengan Umar. Masalaka Umar fajjan illa salaka syaiton fajjan ghairu fajji Umar. Kalau Umar jalan lewat jalan sini, setan milih jalan lain. Terpilihlah Umar, ditunjuk oleh Abu Bakar. Oke. Lalu Umar menjadi khalifah dan luar biasa. Saya penggemar Umar, teman-teman. Saya pernah menulis biografi Umar itu karena saya punya buku Umar banyak. Punya Umar itu ada Umar dalam ekonomi, politik, sosial tuh bukunya kecil-kecil segini, tapi ada banyak di rumah saya itu. Saya pernah nulis biografi, luar biasa, pinter banget Sayyidina Umar itu ya. Pinter banget. Dia adalah contoh orang yang pinter fil jahiliyah dan pinter saat Islam. Lagi sholat ditusuk ceres sama budak orang Majusi, namanya budaknya kalau nggak salah Al-Mughirah ya, lupa saya namanya. Tusuk cek. Dalam kondisi sakit ditusuk itu luka. Beliau nanya, tadi yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Alhamdulillah yang nusuk bukan orang Islam. Itu masih alhamdulillah ditusuk ya. Lalu Umar dalam kondisi sakit parah, dia kumpulkan 6 orang. 6 orang ini adalah 10 orang yang dijamin Nabi masuk surga dalam satu hadis, Al-Ashrah Al-Mubasysyirin bil Jannah. Tapi 6 orang ini nanti yang akan menentukan siapa yang menjadi khalifah setelah Umar. Ini dalam kondisi sakit. Dipesan 6 orang ini harus rapat. Tidak boleh tidak menghasilkan khalifah. Kalau sampai 3 hari nggak ada khalifah terpilih, penggal 6 orang ini karena mereka sudah menyia-nyiakan amanat. 6 orang ini berbahaya karena kalau deadlock 3 lawan 3 nggak ada keputusan ya. Maka tambah 1, Abdullah bin Umar. Ini orang pinter, tapi dia nggak boleh dipilih, dia cuma ngasih suara. Karena Umar bilang kamu nggak layak jadi khalifah karena kamu penakut. Saya kan nggak takut bapak, kamu takut pada istrimu. Karena dia pernah ada konflik dengan istrinya, dia malah nurut. Bukan berarti kita
galak pada istri bukan, tetapi kita harus bisa berani ngomong dengan siapapun, dengan polisi, dengan teman, dengan dosen, dengan istri atau suami. Kalau dengan istri aja nggak berani, masa jadi pemimpin? Nah, yang menjadi ketua panitia KPU-nya siapa? Abdurrahman bin Auf. Kenapa Abdurrahman bin Auf? Karena dia netral, tidak terafiliasi. Saat itu tokoh yang menonjol adalah Utsman bin Affan dengan Ali. Utsman perwakilan Bani Abdus Syams, Ali perwakilan Bani Hashim. Ini dua-duanya dari dulu kompetisi mulu. Ini padahal adik abang, anaknya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak, ada Hashim, ada Abdus Syams. Nanti Hashim punya cicit Nabi, Abdul Syams punya cicit orang yang memusuhi Nabi karena cemburu dan seterusnya. Tapi sebelum Islam, Abdurrahman bilang, saya menerima menjadi ketua panitia, tapi saya nggak boleh dipilih. Nggak boleh. Kalau saya dipilih, saya yang menang, kan saya ketua panitia, saya yang tanda tangan SK-nya. Maka kemudian Abdurrahman bin Auf itu survei. Kadang ketemu orang, Anda misalnya disuruh milih nih antara Ali, Utsman, ini milih mana? Milih Ali kayaknya deh. Oke, 1 poin. Jalan lagi ketemu orang, Anda milih siapa? Udah ada survei zaman dulu itu. Survei. Nah, yang menonjol itu kecenderungannya adalah Utsman bin Affan. Lebih banyak. Kenapa? Karena nampaknya umat Islam saat itu udah capek punya pemimpin galak kayak Umar. Umar galak, penggantinya Ali, ya Allah galak juga. Nggak bisa. Enakan yang bayan dikit gitu. Utsman terpilih. Maka Utsman terpilih ditunjuk atau bukan? Tidak ditunjuk. Dipilih langsung? Enggak, dipilih oleh tim 6. Itu namanya demokrasi keterwakilan ya. Mirip kayak dulu kita kan pemilih presiden di MPR ya. Nah, sekarang kalau ditanya, di antara 3 model ini mana yang Islami? Yang dipilih langsung kayak Abu Bakar, yang ditunjuk kayak Umar, atau yang dipilih dengan keterwakilan kayak Ali? Kayak Utsman bin Affan. Jangan-jangan 3-3-nya itu Islami. Kalau 3-3-nya Islami, berarti tidak ada cara yang definitif terkait memilih pemimpin. Karena itulah mazhab yang ketiga, pendapat yang ketiga tadi. Jadi kita boleh memilih sistem pemerintahan, sistem politik. Yang penting ada nilai-nilai dari Al-Quran. Baik, pertanyaannya, ketika kita membicarakan tentang memilih kepemimpinan, caranya yang mana? Nabi menyatakan Khulafa Rasyidun adalah generasi terbaik yang wajib kita tiru. Masalahnya di masa beliau, 4 orang ini ada 3 jenis pemilihan. Dipilih langsung, ditunjuk, lalu kemudian dipilih dengan keterwakilan. Ulang lagi pertanyaannya, kalau Islam memang mengajarkan satu sistem pemerintahan, sistem politik, maka pertanyaannya adalah, kalau memilih pemimpin maunya diapain? Dipilih seperti Abu Bakar, ditunjuk seperti Umar, atau dipilih dengan keterwakilan seperti Utsman bin Affan? Kalau kita bilang yang nomor 1 ini adalah yang Islami, maka yang 2 nggak Islami dong. Berarti Umar sama Utsman nggak Islami, nggak sah dong. Oh, yang Islami yang nomor 2 berarti Abu Bakar nggak sah menjadi khalifah, Utsman nggak sah. Oh, yang Islami yang nomor 3 berarti Abu Bakar, Umar yang nggak sah. Faktanya semua sah.